Kadang-kadang saya merasa heran loh. Pada waktu Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat 10 tahun, itu ngapain saja ya? Kadang-kadang hati bertanya-tanya, kok sampai Presiden Joko Widodo yang turun tangan? Ya, kayak pengambil alihan 51% saham PT Freeport. Dan sekarang malah dibangun smelter Freeport. Kok tidak dari dulu-dulu? Kemungkinan kalau dulu sudah diambil alih, kemungkinan negara Indonesia sudah kaya lah. Ya terbukti kemarin, gara-gara saham PT Freeport Indonesia diambil 51%. Indonesia untung 40 triliun. Untung bersih loh ini, 40 triliun. Coba dikalikan sampai 2041. Hasilnya sangat mengejutkan sekali. Bisa untuk membayar utang Indonesia, utang pemerintah. Nah, bahkan smelter ini dibuat daripada dilakukan di luar negeri. Ya mending pemerintah bangun sendiri smelter untuk Freeport Indonesia. Dan smelter ini memiliki kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dan angka tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Saya jadi inget sama Pige ya. Pige tidak kapok-kapoknya terus mencuit tentang Papua. Dalam cuitan Pige tentang pembangunan smelter di Gresik, si Pige mencuit, ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa? Semua yang baik akan terlihat dan yang buruk akan ketahuan. Saya bukan orang jahat, saya pembela keadilan, ujar Pige. Padahal smelter tersebut dibangun di Gresik supaya mempermudah pembangunan, di mana listrik di sana sudah mumpuni lah, tidak perlu dibuatkan pembangkit listrik baru. Dan juga pelabuhan juga sudah mumpuni. Dan kemungkinan juga biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan smelter ini ya kemungkinan tidak bengkak. Bayangkan kalau di Papua, padahal bahan-bahannya berada di Jawa. Untuk ke Papua saja itu jelas membutuhkan biaya yang sangat relatif banyak. Ya seharusnya Pige berterima kasih lah kepada Presiden Joko Widodo, karena saham PT Freeport Indonesia sudah diambil 51% dan sekarang ini juga membangun smelter terbesar di dunia. Dan akhirnya ya cukup diproduksi di dalam negeri, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di zaman SBY cuma mimpi, di zaman Jokowi semua jadi nyata. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad ikut memberikan pujian atas aksi Presiden Joko Widodo baru-baru ini yang membangun pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Dalam video yang diunggah dengan judul "Semua Dibangun Jokowi, 10 tahun SBY Cuma Mimpi" yang tayang di 2045 TV, dirinya pun mempertanyakan apa saja yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun memimpin. Dalam videonya, ia mengungkapkan kegembiraannya karena mayoritas saham PT Freeport Indonesia atau sebesar 51,24% telah berhasil dikuasai oleh negara. Kemudian kegembiraan tersebut bertambah atas aksi Presiden Jokowi yang meresmikan smelter Freeport di Gresik. Diketahui Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan groundbreaking pabrik smelter PT Freeport Indonesia. Pabrik smelter tersebut terletak di kawasan ekonomi khusus Gresik. Saya berharap kehadiran Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus di Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri-industri lain untuk masuk ke ekonomi khusus Gresik ini, khususnya industri turunan tembaga, untuk ikut berinvestasi di sini, ujar Jokowi pada Selasa 12 Oktober 2021. Jokowi bilang, smelter Freeport Indonesia tersebut memiliki kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Angka tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Diketahui juga, pegiat media sosial Denny Siregar langsung merespon pernyataan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pige yang mempertanyakan keadilan bagi warga Papua terkait pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Namun tak disangka, Denny pun langsung mengkuliti maksud rencana Presiden Joko Widodo tersebut. Gini loh Pige, ini nggak ada masalah urusan kedaerahan, semata-mata urusan ekonomis dan bisnis. Infrastruktur bangun smelter itu butuh listrik besar. Gresik sudah ada dan gak perlu bangun lagi. Terus limbahnya juga sudah ada yang menampung. Cuitnya dalam akun Twitter seperti dilihat pada Kamis 14 Oktober 2021. Kalau nggak tahu tanya, bukan sibuk-sibuk bawa daerah imbuhnya.
Lanjutnya, ia pun menyarankan Pige untuk membaca-baca informasi lebih dalam. Mungkin Natalius Pige II pengen baca-baca dulu, tolong carikan kacamata plus buat dia, katanya. Diketahui sebelumnya Pige tampak kesal dengan kebijakan tersebut lantaran dinilai sangat merugikan masyarakat Papua. Pasalnya, selama ini perusahaan tambang tersebut sejak lama menambang di Papua. Ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa? Cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Rabu 13 Oktober 2021. Selanjutnya, ia menegaskan pernyataan tersebut ia sampaikan karena dirinya seorang aktivis yang ingin memperjuangkan keadilan masyarakat. Semua yang baik akan terlihat, yang buruk juga akan ketahuan. Saya bukan orang jahat, saya pembela kemanusiaan dan keadilan, tandas dia. Diketahui Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan groundbreaking pabrik smelter PT Freeport Indonesia. Pabrik smelter tersebut terletak di kawasan ekonomi khusus Gresik. Saya berharap kehadiran Freeport Indonesia di kawasan khusus ekonomi Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri-industri lain untuk masuk ke ekonomi khusus Gresik ini, khususnya industri turunan tembaga, untuk ikut berinvestasi di sini, ujar Jokowi pada Selasa 12 Oktober. Jokowi bilang, smelter Freeport Indonesia termasuk memiliki kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Angka tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Diketahui juga instalasi pemurnian dan pengelolaan atau yang sering disebut smelter tembaga milik PT Freeport di Gresik, Jawa Timur mulai dibangun. Peresmian itu dilakukan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 12 Oktober 2021. Jokowi mengatakan, dengan adanya smelter ini akan menyerap hingga 40.000 tenaga kerja. Jumlah sumber daya manusia yang sangat banyak itu bahkan hanya dibutuhkan saat proses pembangunan saja. Artinya, yang terbuka lapangan kerja akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur, ujar Jokowi saat groundbreaking di kawasan ekonomi khusus Gresik. Presiden mengatakan, jumlah lapangan kerja yang terbuka di Jawa Timur akan semakin besar jika pembangunan smelter telah selesai dan siap dioperasikan. Pembukaan lapangan kerja dari aktivitas industri merupakan salah satu tujuan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terbukanya lapangan kerja adalah salah satu nilai tambah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam. Dampak pembukaan lapangan kerja juga bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, yaitu peningkatan pendapatan. Ini goal yang penting bagi rakyat, ujar Jokowi. Karena itu, dia mendorong setiap industri yang bergerak di pertambangan dan minerba untuk melakukan hilirisasi. Proses hilirisasi juga akan mendorong industri dalam negeri untuk lebih mandiri dan berkembang, karena tidak tergantung dengan kegiatan pengelolaan tambang di negara lain. Presiden menjelaskan, smelter Freeport di Gresik ini mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dengan kapasitas itu, smelter yang dibangun dengan desain single line ini juga disebut sebagai smelter terbesar di dunia. Bisa bayangkan 1,7 juta ton. Itu kalau dinaikkan ke truk yang kecil itu biasanya mengangkut 3-4 ton. Berarti berapa truk yang akan berjejer di sini? Kalau setiap truk isinya 3 ton saja, itu berarti ada 600.000 yang berjejer di sini. Bayangkan, ini gede besar sekali, jelas Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, smelter tembaga ini akan memberi untung besar dengan nilai investasi mencapai 42 triliun atau sekitar 3,5 miliar dolar. Akan balik dalam waktu dekat. Sebab nilai keuntungan dari bisa mencapai 5,4 miliar dengan asumsi nilai harga tembaga saat ini senilai 9.400 per ton. Dia mengatakan hal itu akan menjadi pendapatan bagi perusahaan holding Freeport. Sedangkan PT Smelting selaku perusahaan smelter pertama PT Freeport Indonesia yang dibangun bersama Jepang hanya mendapatkan tolling atau jasa pengelolaan. Menko Airlangga juga memproyeksikan smelter PT Freeport Indonesia akan mampu memproduksi emas sebanyak 35 ton sampai 54 ton per tahun. Sekarang harga emas 1.700 US per troy on. Jadi kalau produksi 35 ton itu nilainya 1,8 miliar US. Kalau produksinya 50 ton itu sampai 2,7 miliar US. Jadi bayangkan selama 40 tahun, yang 2 miliar itu rata-rata dinikmati negara lain, Pak. 70% ke Spanyol maupun ke Jepang, ujar Airlangga melaporkan kepada Presiden Jokowi. Lebih jauh, Ketua Komite Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengatakan,
Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur menjadi momentum bersejarah karena memindahkan hilirisasi yang sebelumnya dominan dilakukan di luar negeri ke dalam negeri. Airlangga dalam laporannya kepada Jokowi mengatakan, smelter tembaga dan instalasi hilirisasi tambahan di Gresik akan meningkatkan nilai tambah perekonomian domestik secara berlipat ganda. Pada akhirnya, peningkatan penerimaan negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Freeport bekerja sama dengan Telkom Group akan menghadirkan teknologi 5G mining di smelter Gresik. Sesuai transformasi di dunia mengenai revolusi industri 4.0, kami berencana 6 bulan lagi Presiden Joko Widodo dapat hadir di Freeport untuk meresmikan 5G mining. Ini yang pertama di Asia Tenggara, hasil kerjasama Freeport dengan Telkom Group, kata Erick Thohir.